Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saat ini kami bersyukur ya karena Tuhan memberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kebaktian online Gereja Rehoboth Benih Kasih, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, biar pada pagi hari ini kita akan diberkati baik melalui pujian, kebenaran firman Tuhan. Kita benar-benar beribadah dengan konsentrasi serius, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan Yesus hadir beserta dengan kita semua. Mari kita buka dalam doa. Pertolongan yang datang daripada Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segenap isinya, kasih-Nya memelihara segenap ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah meskipun kami di rumah, tetapi Yesus hadir. Biarlah Tuhan urapi WL singer pemusik dan hamba menyampaikan firman Allah. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan, kami dijamah oleh Tuhan. Kami dapat mengerti apa yang sedang kami hadapi, meskipun situasi kondisi yang tidak mengizinkan, tetapi kami mengerti di dalam apa yang kami sedang hadapi. Pandemi COVID-19 ini, kami tahu apa yang maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami benar-benar mengerti apa yang difirmankan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan siap memberkati kami. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Meskipun saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah di tempat ini, tapi kita tetap mau fokus. Kita mau undang hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan timbul dalam hati kita. Itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin Yesus, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sebentar kita akan siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan menguatkan kita di dalam situasi seperti sekarang ini. Kita mau katakan, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia sanggup melakukan perkara yang besar, dan Dia sanggup memulihkan kehidupan setiap kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari katakan bersama, Dia sanggup. Menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih
kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin, Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita sudah hampir 2 bulan ya tidak bisa melakukan ibadah secara fisik bertemu, tapi kita harus melakukan ini secara virtual. Tapi saya percaya bahwa walaupun secara fisik kita tidak bertemu, tetapi melalui streaming ya kita bisa juga bersama-sama untuk beribadah, bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini mari kita akan bersama-sama untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, tema dari pagi hari ini adalah COVID-19. Ya, apakah kutukan Tuhan? Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat kita semua.
hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Berbahagialah barang siapa yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hatinya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Walaupun Tuhan dalam suasana yang sangat mencekam karena COVID-19 Tuhan yang harus kami alami, jalani Tuhan. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang bekerja Tuhan walaupun di suasana seperti saat ini. Dan pada pagi hari ini walaupun kami tidak bisa bertemu secara fisik Tuhan, kami melakukan ini secara virtual, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dimanapun Tuhan kami berada. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan membukakan hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti akan rahasia kebenaran firman Tuhan buat setiap kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan, dan kejayaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ya situasi saat ini mungkin bisa membuat banyak orang bertanya, ya, di mana Allah? Di mana Allah yang membiarkan ya penderitaan atau COVID-19 ini terjadi? Saudara, kalau saudara bertanya kepada saya Allah ada di mana, saya akan katakan bahwa Allah ada, ya, dan Dia baik-baik saja. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya, pemeliharaannya, janjinya kepada kita. Ya. Mungkin Allah yang bertanya kepada saudara, ya, di mana saja selama ini engkau berada? Kenapa baru sekarang kedengaran suaranya? Ya, kemana selama ini? Kok baru muncul sekarang? Adalah hal yang wajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau ada banyak hal di dalam dunia ini yang memang kita tidak mengerti dan kita tidak bisa mengerti. Ya, ada banyak kejadian dalam dunia ini yang kita tidak bisa tahu kenapa ini harus seperti ini. Ya, kenapa? Karena kita adalah ciptaan. Kita bukan Allah sang pencipta. Kita tidak bisa tahu semua dan kita tidak tahu rencana Allah. Ya, detail rencana Allah secara keseluruhan di dalam dunia ini terhadap kita juga. Tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya tadi kita sudah membaca satu ayat firman Tuhan, ya, yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel pada saat itu. Karena ada banyak kejadian, ada banyak misteri, ada banyak hukuman, ada banyak mujizat, ada banyak hal, ya. Dan Musa mengatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Supaya kita melakukan semua firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kalau dibaca kenapa mereka tidak mengerti, ya, di dalam ayat yang keempat itu dikatakan bahwa memang Tuhan menutup pengertian mereka, pengetahuan mereka, sehingga mereka tidak bisa mengerti. Ya, pagi hari ini biarlah kita bersama-sama meminta kepada Tuhan belas kasih Tuhan, ya, supaya kita bisa mengerti apa rencana Tuhan buat dunia ini, khususnya buat kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, apa yang seharusnya kita lakukan, ya, dalam satu situasi atau keadaan yang menimpa kita? Ya, ada banyak hal, ada banyak perkara terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, apa yang harus kita lakukan, ya, untuk menghadapi
situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentu saya ingin katakan bahwa yang terpenting, biarlah kita tetap beriman kepada Tuhan. Biarlah kita tetap percaya. Biarlah kita tetap bertekun di dalam pengharapan kita. Ya, tetap bertekun di dalam pengharapan kita. Kenapa? Karena pengharapan kita itu tidak akan gagal. Ya, karena Tuhan Allah yang memberikan pengharapan kepada kita, Dia pasti akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, salah satu cara dari sekolah untuk mengetahui apakah murid ini layak untuk naik kelas atau tidak, layak untuk naik tingkat atau tidak, apa yang digunakan? Ujian, tes. Kalau tidak diuji, kalau tidak dites, tentu sekolah tidak akan tahu murid ini sudah layak atau belum untuk naik tingkat atau naik level. Hal yang sama, cara yang sama digunakan juga oleh Allah. Salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang itu bisa naik tingkat, bisa naik level atau tidak dalam pengiringannya kepada Tuhan, dalam pengenalannya kepada Tuhan, melalui ujian. Melalui pencobaan yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dia ingin mengetahui bagaimana pengiringan kita kepada Dia. Dan saat ini, ujian yang sangat berat, atau mungkin buat beberapa orang ujian yang terberat sepanjang hidup, adalah COVID-19. Kenapa ujian ini sangat berat? Karena ini menimpa bukan hanya secara lokal satu tempat atau satu daerah, tapi secara global seluruh dunia kena, tidak terkecuali. Seluruh dunia terkena impact. Pertanggal 12 Mei 2020, kalau kita mengikuti cek di Worldometer, itu yang terpapar itu sudah mencapai angka 4,28 juta. 4.280.000 lebih. Kemudian yang meninggal itu 288.000 lebih. Yang sembuh itu 1.540.000 lebih. Jadi masih ada sekian juta yang masih terpapar. Apakah akan sembuh atau akan meninggal kita tidak tahu. Tapi kondisi saat ini itu sudah hampir mencapai 300.000 yang meninggal. 4,28 juta yang terpapar. Banyak sekali, besar sekali korbannya. Mungkin pertama terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Nah, bagi kita tentu apa sih sesungguhnya hal ini? Ada banyak orang yang terjebak dan membahas pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Ini itu senjata biologi. Apakah ini itu kutukan atau hukuman Tuhan? Dari negara mana ini asalnya? Dari binatang apa ini mulainya? Ada banyak pertanyaan yang mungkin bisa muncul di dalam benak kita semua. Pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama tentu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bagi mereka yang berpendapat bahwa inilah hukuman Allah atau kutukan Allah, tentu harus memiliki alasan yang bisa diterima. Apa alasannya kalau kita berpendapat bahwa ini adalah hukuman atau kutukan Allah? Kita bisa bilang bahwa manusia sekarang semakin menyombongkan dirinya. Manusia semakin sombong. Dia tidak peduli lagi, dia tidak lagi mengandalkan Allah. Manusia hidup semakin jahat. Tidak semakin baik, manusia hidup semakin jahat. Manusia semakin jauh dari Tuhan. Tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Itu alasan-alasan mungkin yang bisa dipakai. Bahwa itu hukuman atau kutukan Allah. Dan mungkin ada alasan-alasan lain lagi yang bisa dipakai. Kita akan mengambil 3 contoh, Bapak Ibu Saudara, dari 3 negara
ya yang korban atau COVID-nya itu sangat besar, ya mungkin paling besar, ya salah satunya itu di dunia. Yang pertama, tentu kita tahu ya, negara yang merasa paling kuat, paling hebat, polisi dunia, ya Amerika Serikat, USA, ya merasa sebagai negara yang superpower, ya yang sangat hebat, sangat berkuasa, ya, sehingga apa yang dilakukan? Ya, beberapa tahun yang lalu, kalau kita mungkin masih ingat, itu ada petisi, ya, supaya kita semua ikut membantu supaya pemerintah Amerika Serikat tidak melaksanakan pelarangan pembacaan Alkitab atau berdoa di sekolah. Saya tidak tahu, setahu saya harusnya yang itu kalah. Jadi pemerintah Amerika akhirnya melarang, ya, sekolah untuk membaca Alkitab atau untuk berdoa. Padahal itu sudah dilakukan mungkin berpuluh-puluh atau saya tidak tahu berapa ratus tahun. Ya, tapi akhirnya itu dilarang. Dan karena itu, ya, kalau kita lihat statistik yang negara Amerika Serikat itu terpapar 1.380.000, ya, sampai dengan 20 Mei 2020. Yang meninggal 81.000. Yang sembuh 257.000. Banyak sekali saudara yang terpapar, 1,38 juta jiwa. Yang kedua, China. Ya. China adalah negara yang saat ini memiliki keuangan yang sangat luar biasa, mungkin terhebat di dunia. Ya, negara yang luar biasa. Ya, China sekarang memegang keuangan, ya, yang terhebat, yang terkuat di seluruh dunia. Tapi apa yang dilakukan oleh China, ya, beberapa tahun yang lalu sampai sekarang sedang berjalan? Mereka ingin menulis ulang Alkitab pakai versi mereka. Ya, jadi jangan kaget nanti kalau misalnya juru selamat itu Yesus itu mungkin orang China, bukan orang Yahudi, ya, bukan orang Israel. Jangan kaget. Ya, mereka akan menulis ulang semua perjanjian lama juga mungkin perjanjian baru. Dan mereka memaksa supaya gereja-gereja ikut mengikuti nanti aturan pemerintah. Ya. Apa yang terjadi sekarang kalau misalnya mereka tidak mau mengajarkan apa yang diminta oleh versinya pemerintah? Gereja akan ditutup, saudara. Ya, mungkin pendetanya akan pada ditangkapin, dipenjarakan lagi. Ya, karena apa? Karena merasa bahwa mereka sangat hebat, sangat kaya. Berapa kondisi saat ini yang terpapar oleh COVID-19 ini? China pada saat ini, ya, itu sudah terpapar 83.000, yang meninggal 4.600, ya, jadi yang sembuh sekitar 78.000 sekian. Nah, pada saat firman Tuhan ini saya persiapkan, itu kondisi China dikatakan sudah tidak ada lagi, ya, sudah selesai. Tapi hari ini, ya, hari ini ternyata saya dengar di Wuhan sudah ada lagi yang kena. Berapa orang? 7 orang atau berapa saya tidak tahu, dan mereka akan melakukan tes kepada seluruh penduduk Wuhan. Berapa? 15 juta atau berapa? Ya, jadi kita melihat nih tidak tahu, ya. Walaupun pada saat mungkin minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu dikatakan sudah selesai, tidak ada lagi kasus, ya, itu bisa berubah. Selanjutnya, yang ketiga, Italia. Roma sebagai pusat agama. Ya, kita lihat di Roma itu yang terpapar 220.000 jiwa. Yang meninggal 31.000, yang sembuh 105.000. Ya, jadi masih tetap berjalan, nanti yang bertambah lebih banyak mana, tentu kita berharap yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Tapi belum selesai, karena ini akan berjalan terus. Kalau ditanya kapan selesainya, enggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu kapan ini akan
selesai. Hanya tentu kita berharap kepada Tuhan saja. Nah, ketiga contoh tadi negara-negara tersebut membuktikan ya bahwa kekuatan, bahwa kekuasaan, bahwa kekayaan, ya, bahwa agama atau religi itu sama sekali tidak menyelamatkan manusia. Dan ini yang selalu saudara menjadi mungkin banyak dari tujuan hidup setiap kita. Ya, kekuasaan, kekuatan, kehebatan, kekayaan, ya, itu selalu ya yang menjadi banyak dicari oleh orang-orang. Tapi di sini kita membuktikan bahwa ternyata semua itu ya tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan kita semua. Nah, apakah manusia ya atau dunia disadarkan dengan adanya virus COVID-19 ini? Hasilnya baru akan kita lihat nanti. Ya. Apakah ada banyak negara, pemimpin di dunia dan masyarakat yang bertobat sehingga datang kepada Tuhan? Ataukah ini nanti akan berlalu seperti biasa saja? Ya. Hasil dari hal ini tentu nanti kita akan lihat bersama-sama. Tentu kita berharap melalui kasus ini, melalui virus COVID-19 ini, ada banyak negara, ada banyak orang, manusia yang kemudian bertobat dan mencari Tuhan. Ya, tentu kita berharap seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, selain kita mengamati, kita belajar ya hal-hal yang tadi secara eksternal yang terjadi di luar diri kita. Tentu pagi hari ini yang lebih penting adalah kita melihat kepada diri kita sendiri. Ya, secara internal apa impact dari virus COVID-19 ini terhadap kehidupan kita? Apa respon kita ya secara pribadi terhadap keadaan seperti sekarang ini? Tentu tidak ada salahnya ya kalau kita belajar, kita ingin tahu, ya, kita menyelidiki ini gara-gara apa, segala macam. Enggak ada yang salah. Ya. Itu bisa menambah pengetahuan kita. Mungkin segala keinginan kita untuk tahu, untuk lebih tahu itu bisa menjadi terjawab. Ya, tidak salah. Ya, tidak salah. Ya, supaya pengetahuan juga bisa bertambah, tidak salah. Ya, tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memusatkan perhatian kita ya terhadap rencana ilahi, terhadap rencana Allah ya buat kehidupan setiap kita. Tadi saya katakan di awal ya bahwa yang terlebih penting adalah kita untuk menerima ini sebagai ujian dari Tuhan buat kita, sebagai pencobaan yang Dia izinkan untuk menimpa kita ya setiap orang percaya. Saya akan bacakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, dikatakan bergembiralah akan hal itu. Nah, nanti dibaca silahkan di ayat yang kelima di sebelum-sebelumnya. Hal itu tuh apa sih? Yang membuat kita bergembira itu apa sih? Ya. Ibrani pasal 10 kalau dibaca juga sama. Ya. Dikatakan bahkan semua hartamu hilang, tapi kamu bergembira. Ya. Kok aneh ya? Harta dunia hilang tapi masih bergembira. Kenapa? Karena dikatakan di sana kita punya pengharapan. Kita punya harta di mana? Bukan di dunia. Bapak Ibu Saudara jangan salah. Ya, harta kita itu ada di sorga. Silakan baca nanti yang tadi 1 Petrus 1 ayat mungkin mulai dari ayat 5, 6, 7 dan seterusnya. Apa itu? Ya, Ibrani pasal 10 silakan juga baca. Apa itu?
Jadi kita bukan melihat hal yang duniawi. Ya, pengharapan kita adalah akan sorga, akan harta sorga, bukan harta yang ada di dalam dunia ini. Makanya Rasul Petrus mengatakan bahwa penderitaan kita mungkin karena apa? Karena harta atau karena apa? Ya, itu seketika saja, sekejap mata. Kenapa? Ya, karena tidak sebanding dengan harta kekayaan yang akan kita nanti peroleh di sorga. Enggak ada apa-apanya harta dalam dunia ini. Bahkan kehidupan kita dalam dunia ini pun dibandingkan dengan kehidupan kekekalan nanti tidak ada apa-apanya. Sudah berapa lama kita bisa hidup dalam dunia ini? Ya, apakah ada yang sampai 120 tahun? Ya, mungkin sangat jarang atau tidak ada. Ya, 100 saja sudah susah. Ya, firman Tuhan katakan ya 80 aja sudah kuat. Ya, mungkin 70, 80. Ya, dibandingkan dengan nanti kekekalan yang akan diperoleh, ya, kehidupan kita dalam dunia itu nggak ada artinya. Ya, oleh karena itu dikatakan penderitaan dalam dunia itu tidak ada artinya. Dan saya kira tidak ada orang yang sepanjang hidupnya menderita terus. Nggak ada, saudara. Ya, makanya dikatakan hanya seketika, hanya sekejap, hanya sekedipan mata saja. Itu penderitaan kita dalam dunia. Ya, karena kita memiliki apa? Pengharapan di surga. Saudara, tidak ada pujian tanpa melalui lulus ujian. Nah, saya ulangi, tidak ada pujian tanpa melalui lulus ujian. Kalau kita mau dipuji, berarti kita harus lulus ujian. Melalui COVID-19 ini, iman dan karakter kita semua sedang diuji. Ya. Kita semua, apakah orang percaya atau orang tidak percaya, semua kita sedang diuji. Bagi sebagian besar orang, pandemik ini tentu menghancurkan kehidupannya, pekerjaannya, usahanya. Saudara, kalau kita lihat sekarang dunia penerbangan, ya, dunia hospitality, hotel, restoran, ya, tour travel, bioskop, ya, apalagi mall, ya, semua hancur. Ya, semua terkena dampak yang luar biasa. Tapi bagi sebagian kecil orang, pandemik ini sebaliknya justru apa? Menjadi berkat yang sangat melimpah, saudara. Ya, kita lihat Zoom, ya, kita semua pakai Zoom untuk virtual meeting. Ya, itu yang punya Zoom, yang punya saham Zoom, mungkin ketawa-ketawa ya, jingkrak-jingkrak. Kenapa? Mungkin untungnya sekarang bisa triliunan. Ya, saya nggak tahu dari berapa sahamnya sampai berapa, silahkan kalau yang mau mempelajari atau menyelidiki. Ya, tapi mereka adalah salah satu perusahaan yang sangat diuntungkan, ya, melalui pandemik ini. Apalagi bisnis online. Saudara. Kalau saudara punya mungkin teman atau kenalan siapa yang kerja di perusahaan yang bisnisnya online, silahkan tanya. Ya, mereka omsetnya, ya, itu naik. Mungkin yang 20, 30, 40, 50%, pokoknya jadi sangat baik, ya. Siapa lagi? Pembuat masker. Ya, dulu mungkin mana pernah mikir buat masker akan untung bisa sebesar itu, gitu ya. Tapi orang buat masker, jadi semua pada buat masker. Yang jual apalagi hand sanitizer, tisu, wah sampai rebutan sekarang semua. Ya, mungkin pada beberapa saat yang lalu, kalau sekarang saya nggak tahu ya, mungkin sudah tidak rebutan lagi. Tapi pada saat itu menghasilkan satu keuntungan yang luar biasa dahsyat, ya. Karena orang semua berebut, berapa aja dibayar, ya, berani gitu. Nah, jadi kalau kita melihat secara keseluruhan melalui pandemik COVID-19 ini, ya, secara jasmani tentu ada orang yang sangat terpuruk. Ya, tapi sebaliknya ada juga, ya, orang yang menjadi sangat sukses. Ya, dimanapun posisi kita pada saat ini, ya, apakah kita di posisi yang diuntungkan, ya, atau apakah kita di posisi yang terpuruk atau dirugikan, ya. Tentu tadi ada dua sisi, ya, ada yang terpuruk, ada yang dirugikan, ada yang sukses, ada yang diuntungkan. Nah, sebagai orang percaya, tentu kita harus menilainya kembali sesuai dengan standar firman Tuhan. Ya, apakah tadi itu berkat,
apakah itu menjadi tadi terpuruk atau rugi, kita harus melihatnya itu sebagai dengan memakai standar firman Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, selain tadi berkat jasmani mungkin yang diperoleh, yang terlebih penting adalah kita melihat ini dari sisi rohani. Bukan dari sisi jasmani, tapi yang terlebih penting mari kita juga melihat dari sisi rohani. Pakai firman Tuhan. Dari awal tadi sudah saya mengatakan bahwa lebih mudah dan sederhana untuk menerima pandemi COVID-19 ini sebagai ujian buat iman dan karakter kita. Daripada kita mencari-cari yang lain, yang paling gampang terima itu sebagai ujian buat saya, buat saudara. Sebagai pencobaan buat saya, buat saudara. Bagi saudara yang memang diuntungkan, diberkati, menjadi sukses, secara jasmani, menjadi berlimpah. Ingat, jangan saudara menjadi sombong dan menganggap itu sebagai kehebatan. Wah, saya diberkati nih karena saya udah berusaha sekian lama dan ternyata sekarang saya berhasil. Jangan, saudara. Saudara harus tetap setia kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, karena semua itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Bukan karena kehebatan, saudara, bukan. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Sebaliknya, bagi saudara yang dirugikan karena pendapatan yang sangat berkurang atau bahkan tidak ada, karena di PHK, karena pekerjaan harus tutup, rugi, dirugikan sangat besar sekali, dan saudara menderita karena ini. Kalau saudara tahu, saudara yakin bahwa penderitaan yang saudara alami bukan karena salah, bukan karena dosa saudara. Firman Tuhan mengatakan berdoa, bersabar, berbahagia, bersukacita, dan tetap muliakan Allah. Itu firman Tuhan. Dalam situasi yang menderita karena hal ini, Tuhan bilang berdoa, bersabar, berbahagia, bersukacita, tetap muliakan Allah. Gampang nggak? Enggak. Tapi itu firman Tuhan. Kenapa? Bukankah penderitaan adalah anugerah Allah juga? Bukankah penderitaan juga adalah anugerah Allah? Kenapa kita hanya bisa atau mau menerima semua yang baik-baik saja? Sementara kalau kita pikir, aduh ini buat saya jadi susah, jadi menderita, saya nggak mau terima itu. Kita harus menerima itu sebagai anugerah dari Allah. Tadi saya katakan karakter kita diuji. Contohnya apa? Misalnya ada peraturan pemerintah, harus social distancing, harus jaga jarak. Nah, kita lakukan itu tidak? Harus menghindari keramaian, harus menghindari kerumunan. Kita melakukan hal itu tidak? Jangan melakukan kumpul-kumpul. Kan ada orang yang gimana namanya orang itu selalu ada saja. Dibilang jangan kumpul-kumpul, bikin pesta. Gimana gitu? Aturan pemerintah atau himbauan kita akan ikutin tidak? Jangan mudik. Jangan mudik. Pemerintah bilang seperti itu. Kemudian apa lagi? Jangan memborong atau menimbun makanan. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, apakah kita borong semua kalau perlu satu toko diborong gitu ya. Vitamin C. Saudara kalau cari vitamin C sekarang nggak mudah loh. Nggak ada loh. Dulu saya kalau lihat mau beli barang, lihat ini ada minuman vitamin C, nggak tertarik dan nggak mau beli. Sekarang mau beli susah. Nggak tahu pada kemana itu. Masker, hand sanitizer. Apakah kita akan melakukan
Tadi ngeborong sebanyak-banyaknya. Ya, berarti kita apa? Egois. Kita hanya melihat, mementingkan kehidupan kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Ya, mungkin kita pikir saya punya duit, saya bisa beli. Ya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Nah, apakah kita melakukan hal itu, saudara, sebagai ujian karakter ketika dihadapkan dengan COVID-19 ini? Dalam berbisnis, ya, biasa kita kan pasti punya janji, punya kontrak kan? Bisnis namanya juga. Ya, apakah kita menyelesaikan kontrak-kontrak kita dengan benar? Ya. Apakah kita melakukan itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, walaupun dalam situasi yang susah kita melakukan itu dengan benar? Ya, tidak misalnya apa? Seenaknya mutusin kontrak, tidak mau bayar dan sebagainya, tentu kan? Kalau kita bos, punya karyawan, ya, apakah kita mungkin melakukan tadi apa? Mengurangi jam kerja atau harus PHK? Apakah kita melakukan itu dengan adil? Apakah kita berbuat adil? Tidak. Atau kalau kita yang punya hutang nih, ya, apakah kita pakai situasi COVID-19 ini sebagai alasan supaya kita nggak bayar hutang? Ya. Kemudian bagi yang mungkin yang ngasih hutang, ya, apakah kita punya hati untuk mungkin bilang sama orang-orang, kalau kamu terkena dampak, udah kamu nggak usah bayar dulu. Ya. Saya kasih kamu waktu, kelonggaran. Nah, tentu semua itu yang menjadi apa? Ujian buat kita. Lihat ada yang susah, ya, apakah kita bantu atau tidak? Itu kan ujian buat kita sekarang. Ya, dan sarana ujian yang diberikan sekarang itu banyak sekali. Nah, mari Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, tentu saya tidak tahu jawaban apa yang ada di Bapak Ibu saudara semua. Saya enggak tahu. Hanya saudara dan Tuhan saja yang tahu. Ya, suasana saat ini apakah tetap, ya, masih membuat kita itu menjadi apa? Hidup lebih baik lagi sebagai orang-orang saleh, orang-orang pilihan Tuhan? Ya, ataukah kita mungkin ya sama saja dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan? Saudara, saya ingat di gereja Rehoboth, ya, itu biasanya setiap tahun ada tema besar. Ya, saya di Rehoboth, gereja Rehoboth Dewi Sartika, ya, di Benikasi juga rasanya sama ya, beberapa tahun terakhir ini ikut nih. Yaitu 2014 sampai 2018 itu berbicara tentang apa? Naik ke level yang lebih tinggi. Ya, terus diajarkan supaya kita itu bisa naik tingkat. Melalui apa? Salah satunya melalui ujian. Ya. Jadi 4-5 tahun itu belajar tentang bagaimana supaya kita lebih baik lagi, ya, menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Itu 4-5 tahun diajarkan. 2019 berbicara tentang delegate in His glory. Kita semua itu diutus, saudara, di dalam kemuliaan Tuhan untuk menjadi apa? Saksi-saksi Tuhan. Dan 2020 itu berbicara tentang true disciples, murid yang sejati. Ya, tentu kita semua ingin menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus. Dan saat ini adalah saat mungkin yang paling tepat, saudara, ya, untuk melihat karakter kita, ya, iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur tadi ya 2020 tentang murid yang sejati, true disciple. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima saya akan bacakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi walaupun kita dalam kondisi seperti saat ini, ya, tema gereja Rehoboth true disciple, murid yang sejati, tidak berubah. Ya, walaupun suasana susah, inilah kesempatan untuk kita memberitakan Injil dan menunaikan tugas pelayanan kita. Ya, dengan apa? Dengan menguasai diri,
dengan sabar, saudara. Ya, ini yang akan menjadi kesaksian. Bapak Ibu, saudara Tuhan, ada banyak waktu tentu yang kita miliki saat ini, bukan? Ya, mungkin sebagian ada yang sudah tidak ngantor lagi, atau pekerjaannya berkurang, atau work from home. Ya, jadi semua ada di rumah. Sekarang ngumpul kan, yang biasanya mungkin gak ketemu sama istri, anak, pergi pagi, pulang sore atau pulang malam, sekarang setiap hari ngumpul. Nah, bukankah ini juga satu ujian buat kita? Untuk tahu karakter kita gimana nih? Ya, karena saya dengar nih berita-berita di luar negeri, saya nggak tahu ya, di Indonesia mungkin nggak ada. Ya, di sana yang jauh-jauh, itu gara-gara kerja di rumah, jadi pada ribut. Ya, jadi bentrok, ya, jadi terjadi hal-hal kekerasan rumah tangga yang meningkat dan sebagainya. Karena mungkin pada stres juga. Ya, bukankah ini juga adalah ujian? Ya. Nah, pagi hari ini mari, ya, tentu memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian buat kita, tapi mari melalui ini kita justru semakin lagi antar keluarga menjadi semakin dekat. Ya, istri, anak-anak, suami, ya, mungkin apalagi papa, mama, semua bisa kumpul. Ya, bisa berdoa bareng, bisa dengarkan firman Tuhan, renungan bareng-bareng. Ya, ini kan sesuatu yang sangat susah untuk kita lakukan sebelumnya. Tapi sekarang kita punya banyak waktu untuk kita bisa melakukan hal ini. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau kita diberi pengertian tentang hal ini, ya jangan seperti bangsa Israel lagi yang selalu menjadi contoh buat kita. Berkali-kali ditolong, berkali-kali mendapatkan mujizat yang dahsyat, yang besar. Tapi setelah itu mereka akan lupa lagi, akan kembali lagi, akan memberontak lagi. Ya, tidak lagi percaya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa lain, menyembah berhala lagi. Ya, tapi pagi hari ini, mari kita akan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita akan tetap bersabar kalau kita harus menderita karena hal ini. Dan saya akan akhiri dengan membaca Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, Nahum mengatakan Tuhan itu baik. Ya, dalam suasana mungkin yang tidak enak, ya, bangsa Israel harus dibuang ke Babel, menderita, ya, dijajah. Tuhan itu baik. Dan ia adalah tempat pengungsian, ngungsi, saudara. Ya, jadi bukan ngungsi cari orang kaya, ngungsi cari mungkin yang bisa bantu dan apa sebagainya, bukan. Ngungsi kepada siapa? Tuhan. Ya, waktu susah datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dan ia Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus mengenal, saudara, orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua, ya, walaupun dalam suasana yang sulit, ya, susah mungkin, menderita, ya, tetap sabar, yang tidak hilang pengharapan kita, ya, karena pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Bahwa satu saat, ya, Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan, ya, di dalam segala penderitaan apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan buat kami. Dalam suasana kesusahan, kesulitan, penderitaan pada saat ini, Tuhan berikan kami hati yang sungguh mau berlindung kepada Tuhan. Biar kami boleh datang, biar kami boleh mengungsi kepada Tuhan di dalam penderitaan, di dalam apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Dan kami tidak melupakan Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Dan Engkau tahu setiap orang yang berlindung kepada Tuhan. Kamu bersyukur, kamu boleh berhenti bicara pada pagi hari ini. Tapi biar firman Tuhan boleh tertanam dalam hati setiap kami.
untuk boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Di saat-saat yang sulit ini, justru kami semua boleh keluar sebagai pemenang, karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan, dan kejayaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ya, kita telah mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Cikonven. Biar kita dapat mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Apakah kutukan Allah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ataukah ini menjadikan berkat bagi kita, membentuk karakter kita? Dan kita bagaimana cara menghadapi masalahnya? Kita telah jelas dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberkati kita semua, juga hambanya untuk Bapak Pendeta Cikonven diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami merasa bersyukur ya Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, tetapi semua dalam rencana Tuhan. Tidak lain ya Tuhan, seringkali kami berbeda pendapat di dalam menghadapi masalah ya Tuhan. Tetapi kami tahu kuasa Allah ada bersama dengan kami. Kami tahu ya Tuhan dampak dari masalah ini. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, ini merupakan ujian iman kami, membentuk karakter kami, sehingga kami belajar taat kepada Tuhan. Di dalam saat seperti ini ya Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami belajar taat, kami belajar serius, kami belajar fokus terhadap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami makin serius mengiring kepada Tuhan Yesus yang membentuk karakter kami menjadi seperti Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami menyadari akan hal ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami merasakan berkat kasih karunia Allah nyata. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan kuat kuasa yang dari surga. Berkati kami ya Tuhan, baik yang di rumah ya Tuhan, para pendengar semua, berkati kami ya Bapa dengan berkat yang dari Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan, berkati rumah tangga demi rumah tangga dengan damai sejahtera. Berkati usaha pekerjaan kami dibuatnya berhasil. Jadikan kami berkat di mana saja kami berada, dan kami tahu Tuhan menyertai kami. Janji Tuhan ya dan amin. Orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia Tuhan. Bapak Presiden, para menteri yang menangani semua ya Tuhan, COVID-19 ini diberikan hikmat dan menjalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bapa, kami yakin Tuhan ikut serta sehingga ininya semua badai berlalu, dan kami tahu pelangi kasih Allah nyata di dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkatlah kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada hadiratnya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara jangan tutup dulu smartphone saudara, HP saudara. Ada beberapa pengumuman yang sudah bisa melihat. Teristimewa pada tanggal 21 Mei
hari Kamis ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami ada kebaktian secara online juga jam 8 pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.